teman-teman, kembali lagi di podcast Yudosya. Jadi di sini kita akan membahas tentang kreativitas yang menyalahi aturan. Apa sih itu kreativitas yang menyalahi aturan? Nanti kita lihat. Aku nggak sendirian aja nih, aku ditemanin sama 3 narasumber yang kece dan keren. Pertama-tama kenalin dulu nih, kalian namanya siapa? Dari ibu dulu deh. Oke. Perkenalkan, nama saya Ibu Cindy, saya guru BK di SMA di 1 Bergas. Mungkin ada sebagian yang tidak saya ampus sehingga tidak kenal sama Bu Cindy ya. Tapi mungkin ada yang sebagian kalau ketemu sama Bu Cindy melipir-melipir dulu gitu ya. Karena memang kalau sudah ketemu sama guru BK memang rada beda ini rasanya ya. Rasanya beda gitu. Semoga kalau sama Bu Cindy nggak takut aja nih kalian. Enggak ya? Iya, enggak Bu. Oke. Itu mungkin perkenalan dari Bu Cindy. Ya, terima kasih Iya. dari kalian. Hai, kenalin aku Sabrina Laras Aning Tias, bisa dipanggil Laras. Aku dari kelas 10-2. Dan hai, nama aku Marcel Nambah Nikola dari kelas 10-4. Mungkin ada yang udah kenal juga. Ya udah, terima kasih. Iya nih, sehubungan dengan tema kita kali ini, apa sih peraturan yang baik dan benar itu? Menurut Bu Cindy sendiri, gimana Bu? Ini kayaknya pada tegang semuanya. Ayo pada minum dulu kayaknya deh. Ya, Yuk minum dulu. Kayak masih rada-rada gimana ini? Apa kadang ada Bu Cindy di sini atau suhunya yang panas di sini ya? Panasan ya. Oke. Ini bahasan topiknya apa ini? Kreativitas yang menyalahi aturan. Oke, berarti yang ingin ditanyakan tadi menurut Bu Cindy apa? Peraturan yang baik dan benar. Kita lihat dulu pengertian aturan. Atau kalau kita di sekolah sering disebut dengan tata tertib. Tata tertib apa sih anak-anak? Ada yang tahu nggak? Kayak ya. Kalau teman aku nih Bu, peraturan itu dibuat untuk dilanggar dan aturan itu definisi dari aturan sendiri. Aturan dibuat untuk kita lebih tertata lagi ke depannya gitu. Nah, memang gitu deh. Jadi tata tertib itu adalah sejumlah peraturan ya yang ditaati dan dilaksanakan. Karena itu di sekolah maka dilaksanakannya di sekolah. Nah, aturan itu tujuannya buat apa sih? Tujuannya supaya di sekolah itu sistem pembelajarannya, proses belajar mengajarnya menjadi teratur, menjadi berjalan secara lancar, baik, nggak ada halangan apapun gitu ya. Nah, contoh mudah aja, kayak misalnya di jalan raya gitu ya. Itu kan tetap pasti ada aturan kan? Iya. Kayak misalnya lampu merah tandanya berhenti, lampu hijau tandanya Jalan. Nah, kalau lampu merah kita terobos, apa yang terjadi? Kecelakaan Bu. Nah, itu contoh mudah yang kalau kita bisa berpikir kritis ya. Jadi aturan di sekolah pun juga nantinya seperti itu. Kalau seandainya kita melanggar, pasti nanti ada saja yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, kayak gitu. Ya, memang ketika anak mengatakan, loh Bu, aturan itu untuk dilanggar. Nah, kalau sudah ada kata-kata dilanggar, ya kita siap-siap akan ada kekacauan di sekolah kita. Gitu kan? Contoh misalnya, seharusnya kamu ikut pelajaran di dalam kelas, tapi kamu malah di luar kelas. Ya kan? Ya, mungkin asik ya di kantin, kongko-kongko sama teman-teman, nggak ikut pelajaran. Tapi itu sebetulnya kembali lagi kok fungsinya untuk kamu gitu kan. Kalau kamu ketinggalan pelajaran, berarti kamu juga yang rugi. Nah, itu loh. Misalnya, terus terlambat kenapa sih orang toh nanti kita juga masuk juga gitu ya. Mending kan terlambat daripada nggak masuk sama sekali. Nah, kalau pola pikirnya seperti itu ya kacau semua gitu ya. Jadi gini, kita sekolah itu tidak hanya dididik untuk secara intelektualnya saja, tapi juga ada yang namanya pembentukan karakter. Pembentukan karakter itu ya dimulai dari usia seperti kalian, usia kecil gitu ya. Bahkan sebetulnya pendidikan karakter itu dimulai dari sejak kalian memang masih kecil, dari PAUD, dari TK itu sebetulnya udah harus dicekoki masalah tata tertib kayak gitu, karena itu nanti menjadi pondasi awal kalian untuk nanti kedepannya menjadi lebih baik
gitu. Jadi kadang ada anak yang bilang, apa sih Bu, wong toh kayak bed lokasi gitu ya, apa sih gitu ya, nggak ada kaitannya sama pelajaran kayak gitu. Tetap semuanya itu untuk keteraturan kita supaya bisa membedakan mana kelas 11 mana kelas 10. Jadi itu menjadi identitas gitu ya. Jadi kalau tadi katakan, yang gimana sih Bu, peraturan kok dilanggar, ya jangan. Pelanggar aturan itu ya harus kita taati supaya adanya keteraturan. Itu untuk siapa? Ya untuk kita semua. Gitu. Nah, berarti mindsetnya harus diubah itu. Dari aturan yang bukannya harus dilanggar, tapi harusnya dijalankan. Nah, itu juga guru-guru juga kan juga ngajarinya bukan hanya pelajaran aja, tapi ngajarin tentang attitude, adab, karakter juga ditumbuhin dalam kita. Ya, benar kayak gitu. Tapi ini ya Bu, di masa SMA ini tuh ada banyak yang melanggar aturan yang ada di sekolah. Contoh, jangan dia jauh-jauh deh, di sekolah ini aja tuh kayak kalian disuruh pakai jilbab segi 4, tapi malah pakainya yang simpel, yang udah blong-blongan gitu. Terus ada yang nyeleneh, bajunya dikeluarin, ditekuk, terus ada yang ya macam-macam lah Bu. Gimana ya Ibu buat mengatasi itu? Kalau kalian sendiri ketika melihat ada anak yang demikian, rapi enggak? Enggak, kayak brutal malah Bu kesannya. Kalau ini Marcel nih sebagai anak cowok nih, ngeliat cewek pakaiannya seperti itu, menurut kamu gimana? Waduh, enak nggak dilihat? Nggak enak banget. Nggak enak ya, nggak rapi gitu kan? Iya. Terus nanti sekali lagi ada bilang, Bu, kerapian apa hubungannya sama kita sekolah? Ya ada, tadi karakter tadi loh yang dibenahi. Mencari orang pinter itu mungkin sekarang gampang, tapi yang punya attitude yang baik, yang rapi, yang sopan itu sudah jarang. Nah, sulit kan? Nah, karena itu memang di sekolah ya tugasnya untuk mengatur itu semua. Di sekolah itu fungsinya untuk mengajak anak untuk menjadi taat aturan, menjadi anak yang rapih, yang punya kepribadian yang baik. Itu fungsinya sekolah. Nggak cuman kamu bisa hitung-hitungan 1 + 1 berapa atau dapat nilai 9 di rapot. Nggak cuman itu. Jadi fungsi sekolah ya untuk kesemuanya, makanya ada nilai sikap dan sebagainya gitu. Nah, dimulai dari pelan-pelan lah ya, sedikit-dikit pakai baju ya dimasukkan lah ya bajunya. Nah, coba kalau anak perempuan lihat anak cowok rambutnya gondrong, terus apa itu bajunya nggak dimasukkan ke gimana, seneng nggak ngelihat anak cowok yang modelan kayak gitu? Nggak seneng, nggak rapi gitu. Kan? Nah, tapi mungkin sebagian anak yang kamu tadi bilang deh, yang katanya kreativitas, ya itu bukan kreativitas namanya. Kreativitas tuh bukannya yang seperti itu. Itu menyalahi aturan. Mungkin oke lah, kalian mempunyai kreativitas yang ada, cuma jangan di sekolah. Kalian bisa pakai kreativitas kalian tuh di luar sekolah dengan cara berpakaian di luar sekolah itu lebih bagus daripada di sekolah ya kan malah kelihatan aneh ya. Iya, aneh di sekolah. Itu kenapa kok dilipat kayak gitu kan? Fungsinya ini kan buat rapi kan. Ya, sudah rapi-rapi gini ya udah bagus kayak gini gitu, nggak usah dilipat. Intinya seperti itu. Nah, kalau kita bicara soal kreativitas, sebetulnya kalian punya wadah yang banyak. Seperti ini, kalian tim podcast di sini. Nah, ini termasuk wadah di mana kalian bisa berkreativitas. Kalian masuk menjadi anak OSIS, kalian masuk menjadi anak rohis, kalian ikut dalam ekstra di sekolah. Itu salah satu wadah di mana kalian bisa membuat kalian menjadi kreativitas, menjadi kreatif gitu. Kreativitas kalian pun juga akan terlihat di situ. Kalian diasah di situ. Nah, itu yang benar tuh seperti itu. Kreativitas yang tanpa batas tuh yang di situ. Karena kalau sudah kita bicara soal kreativitas tuh nggak ada batasannya memang. Kayak orang seniman itu kan nggak ada dibatasi. Kalau dibatasi nggak berkembang hasil karyanya, ya kan? Kayak bikin puisi ya biarkan mereka mengalir untuk bisa bikin puisi yang indah untuk bisa disampaikan kepada penonton atau seorang penyanyi atau pemain musik. Coba kalau mereka dibatasi, nggak bisa, karena itu butuh kreativitas. Nah, itu yang namanya kreativitas tanpa batas tuh yang seperti itu. Cuma banyak ibu dari kalangan siswa di sini
mereka itu belum tahu bakatnya di mana gitu Ibu. Jadi mungkin ada nggak sih Bu saran biar kita bisa mengenali bakat kita masing-masing gitu? Nah, kaitannya dengan kreativitas ini ya mesti ada hubungannya dengan bakat dan minat. Nah, cara mudah aja, kalian tuh sukanya apa sih gitu? Oh, suka mancing nih. Nah, berarti kamu punya potensi untuk jadi pemancing profesional gitu ya. Kesukaan saya itu. Masa suka ya? Suka banget. Kayak gitu. Nah, ada yang hobinya suka nyanyi. Nah, berarti udah kelihatan kalau dia ada bakat di bidang musik atau menyanyi. Terus kayak Denina misalnya sekarang lagi sering ngomong di depan orang. Nah, berarti kemungkinan kamu punya kemampuan dalam bidang speaking atau berkomunikasi kepada orang lain. Nah, kenapa sih hal-hal kayak gitu tidak dikembangkan, diasah lagi? Nah, jadi di era yang demikian maju saat ini tuh malah sebetulnya kalian diberi kemudahan yang sangat luar biasa. Media massa, internet itu malah membantu kalian dalam mengembangkan kreativitas kalian. Coba sekarang orang dengan budayanya terkenal hanya lewat TikTok ya. Iya, benar banget Ibu. Kalian silahkan bikin konten-konten yang menarik, yang mendidik, yang sekiranya bisa memberikan nilai-nilai motivasi kepada orang lain. Itu malah justru bagus gitu ya. Atau kalian punya bakat bikin komik. Nah, kalian bisa tuh ngejual komik kalian di webtoon apa-apa. Nah, itu kan bagus gitu kan anak-anak, dan itu malah menghasilkan uang buat kalian. Nah, kayak gitu, dan itu malah bagus kan. Nah, terus Bu, sebagai saya tuh olahraga loh, nggak ada salahnya ikut perlombaan olimpiade olahraga atau apa FL2N yang baru saja diikuti. Nah, ini Denina kemarin juara ya Denina ya. Jadi itu wujud kreativitas gitu, dan jadi yang namanya kreativitas itu yang demikian, bukan yang menyalahi aturan dengan pemakaian seragam yang tidak tepat. Nah, kayak gitu. Intinya tuh kreatif boleh, asalkan positif. Iya, ada tempatnya sendiri. Ngomongin tentang bakat, kalian bakatnya apa sih? Iya. Bakat saya tuh udah pasti satu tuh sabar ya. Iya, sabar. Nunggu ikan makan dulu. Umpan itu ya. Lari. Dapat. Kadang juga dapat sendal juga. Apa ya? Berarti bakatnya memancing ya, Mas Sel ya. Kan mancing amarah. Asal tidak memancing keributan ya sekolah ya. Kalau Rara sama? Mungkin bakat saya itu di bidang menggambar ya. Bagus. Gambar. Dikembangkan lagi ya. Jadi menggambar kan bisa banyak yang bisa kamu kembangkan, entah nanti menjadi komikus tadi atau menjadi seorang pelukis, atau nanti ketika masuk di perguruan tinggi masuk menjadi di kafe desain komunikasi visual, buat iklan gitu kan. Nah, ayo dikembangkan mulai dari sekarang, dan untuk anak-anak yang lain juga kalian punya peluang yang sama seperti teman-teman kalian yang di sini sekarang. Itu ada yang ngetrennya tuh jadi tembok dipilokin itu. Bagus. Oh iya, jadi mural ya. Iya, itu mural namanya. Bagus. Itu kalau misalnya bisa suka di situ, bakatnya juga sih, ayo tolong dikembangkan gitu. Jadi itu lebih positif sih daripada kreatif yang aneh-aneh itu tadi ya. Tapi nyoret-nyoretnya tahu tempat gitu. Iya. Oh iya. Nah, itu dia kebanyakan coba di tembok. Meja belajar kalian. Nah, itu tuh nggak benar itu. Terus saya ukir itu. Yang lebih melanggar lagi kepean. Iya, itu. Jangan-jangan masal ini. Biasanya tulisannya tuh I love ini. Aduh, oh iya Ibu, ngomongin tentang masa percintaan nih yang diomongin I love sama Marcel. Ada nggak sih Bu pacaran yang sehat itu? Berat nih. Pacaran yang sehat itu apa ya anak-anak ya? Coba konsep pacaran sehat itu dimulai dari siapa ya? Itu dulu awal mulanya ada kata nggak ada deh sehat. Mungkin pacaran sehat harus minum vitamin dulu kan? Minum susu. Iya gitu ya. Jadi sebetulnya istilah pacaran itu kalau kita cari definisinya, pacaran itu adalah masa penjajakan saling perkenalan satu sama lain, dua individu yang sedang jatuh cinta ya. Pacaran itu adalah masa-masa saling ingin mengenal satu sama lain dalam rangka untuk mencari jodoh untuk ke step selanjutnya, yaitu
pernikahan. Dan kemudian nanti punya keturunan. Nah, makanya ketika dikatakan pacaran, itu berarti dua anak itu dikatakan sudah siap menikah. Nah, kalian udah siap menikah belum? Ya belum. Masih SMA Ibu, kita harus menikah. Nah, makanya kalau untuk istilah pacaran di usia remaja kalian saya kurang pas gitu ya. Nah, Bu Cindy lebih senang dengan istilah pertemanan, hubungan pertemanan. Karena memang normal ketika usia kalian sudah puber, sudah remaja, ada rasa tertarik dengan lawan jenis. Itu normal, itu sah-sah saja, itu tidak apa-apa, itu normal, gitu ya. Tapi yang menjadi tidak normal adalah ketika itu dilampiaskan menjadi sesuatu yang tidak baik, sehingga ada orang mengatakan, "Dah pacaran yang sehat." Nah, kayak gitu. Jadi di sini Bu Cindy menekankan sekali lagi kalau pacaran itu berarti ke tahap fase yang lebih serius. Tapi makanya kalau kalian belum serius atau belum berani untuk melakukan pernikahan, ya mending jangan mengatakan pacaran. Itu adalah sebuah hubungan pertemanan. Gitu ya. Tapi ada Bu, itu pacaran tuh katanya support system tuh Bu. Waduh, support system. Kalau nggak diingetin sama pacarnya nggak mau makan. Nggak mau. Iya, gitu ya. Laras gitu juga nggak? Enggak Ibu, nggak boleh tuh pacaran. Nah, katanya pacaran itu adalah support system untuk pasangannya. Nah, kalau seperti itu misalnya, kalau yang nggak ngingetin bukan ayangnya, bukan pacarnya untuk makan, nggak mau. Itu menurut kalian bagus nggak? Enggak Ibu. Ada rasa ketergantungan kan berarti. Nah, sementara kita itu sebagai individu yang mandiri sebelumnya, kita punya hak untuk memutuskan apa yang ada dalam diri kita. Ya, kita tuh sebenarnya pribadi yang mandiri. Nah, manakala terjadi sesuatu seperti itu atau ada ketergantungan, berarti itu udah nggak sehat itu. Gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan itu support system itu seperti, bukan. Support system itu tidak yang membuat orang akhirnya menjadi tergantung. Kalau nggak ada ayahnya, hancur semua dirinya. Ya. Nah, itulah akibatnya ketika ada anak yang sebelum pacaran bisa ranking 1, akhirnya setelah punya pacar menjadi peringkatnya di bawah. Karena seperti itu. Selain kurang fokus, ya tadi kalau nggak ayahnya nggak bisa lah. Ketika putus, ketika putus sakit hati, udah hilang dunianya. Akhirnya berpengaruh kepada prestasi belajar. Kalau itu sudah nggak perlu pacaran. Nah, intinya di sini adalah ketika kalian remaja seusia seperti kalian itu, banyak-banyaklah kalian mengenal orang, tipe-tipe kepribadian setiap orang. Ya, yang laki-laki perlu mengenal perempuan supaya tahu, oh perempuan itu sisi perasaannya yang jalan. Anak laki-laki logikanya yang jalan, ya kan? Jadi ketika dia punya masalah, anak laki-laki nggak punya perasaan untuk yang pikirku logikaku kayak gini, udah logikaku kayak gini. Tapi kalau perasaan, si cewek mewek, nangis karena dibawa perasaan. Nah, makanya kenapa kok ada perempuan, ada laki-laki, yaitu supaya semuanya seimbang. Ketika laki-laki berteman dengan atau berkawan dengan perempuan, supaya mengerti, oh ternyata kita tuh kalau sama teman ya nggak kayak gitu juga, ada rasa manusiawinya juga lah, ada rasa kasihan juga lah, nggak selamanya melulu pakai logika. Tapi yang perempuan juga akhirnya akan belajar, nggak semuanya harus pakai mewek deh, nggak semuanya harus pakai nangis deh. Harus dinangisin juga. Karena setiap masalah juga nggak mesti harus nangis, walaupun juga perlu pakai nangis. Laki-laki juga boleh loh nangis, boleh loh, supaya apa? Ya tersalurkan perasaannya, teriak, emosinya diluapkan, nangis, nggak apa-apa. Tapi tetap logikanya jalan. Nah, itu fungsinya sebenarnya kita punya pertemanan yang luas. Kalau pacaran kan nggak bisa luas, dunianya hanya berdua aja. Iya benar. Ketergantungan kan, kemana-mana cuma berdua. Sementara kamu di sekolah ini punya banyak teman yang harusnya kamu bisa berinteraksi dengan semua orang, mengenal. Oh, kalau yang nakal tuh kayak gini tuh anaknya.
sudah tahu kayak gitu, ya udah aku nggak seperti itu. Iya, nggak dilakukan. Nah, itu sebagai pengalaman yang tidak baik, jangan diikuti. Gitu ya, Dea ya? Iya, Ibu. Tapi tuh masalahnya di kalangan remaja kita ini pacaran itu sebagai tren, Ibu. Jadi kalau kamu nggak pacaran, kamu nggak gaul gitu. Nah, dijauhin. Gitu ya. Kamu nggak punya pacar, aku punya pacar, malah bangga kalau punya pacar gitu, Bu. Nah, Laras gitu nggak sama Marcel? Enggak. Maksudnya punya pemikiran kayak gitu nggak? Enggak. Gimana kalau Laras, menurut Laras gimana? Kalau menurut aku pacaran itu ya nggak perlu-perlu banget ya. Yang perlu tuh kita tuh harus fokus ke impian kita. Apalagi kita masih di usia yang sekarang ini. Gitu. Bagus. Tuh, Ya, Laras. bagus, Kalau Marcel gimana? Wah, pacaran tuh emang harus loh. Nggak harus kan? Nggak harus pacaran. Iya, nggak harus kan? Nggak harus, dan nggak penting Yang juga. mengharuskan itu siapa? Nggak ada yang mengharuskan. Dan jadi nggak usah takut ketika ada teman yang kamu cupu banget sih, kok nggak punya pacar, kejomblo terus deh gitu. Nah, sebetulnya yang lebih penting di usia kalian itu adalah tadi mengembangkan kreativitas tadi semaksimal mungkin. Puaskan, nikmati masa remaja kalian, isi dengan sesuatu hal yang positif. Ketika kamu dengan pacar ya hanya pacar tok, gitu. Apa sih yang bisa dinikmati masa-masa pacaran itu? Yang salah pacarnya pacaran. Habis ini ada yang tanya, nggak apa-apa, nanti ketemu sama Bu Siti ya. Jadi sebetulnya apa sih yang bisa dinikmati dari proses pacaran itu gitu ya? Dalam artian nikmat itu apa yang bisa diambil? Iya. Ya kan, karena satu yang kita lihat malah menjadi yang negatif semua kan, kayak misalnya tadi tergantung tadi, kalau nggak sama pacarnya nggak mau. Nah terus si cowok ini kan nggak mau diikat juga, si cowok ini juga pengen main sama teman-temannya, gitu kan? Ada rasa cemburu, akhirnya apa? Cekcok. Nah, kayak gitu, berantem. Nah, tapi mungkin ada bisa sisi positifnya ya. Tapi kalau ini bisa jadi hikmah, pelajaran yang berharga. Jadi pada dasarnya itu bisa melatih kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Tapi sebetulnya nggak perlu pakai pacaran juga. Dengan hubungan pertemanan saja kan kita bisa paham, oh anak ini sikapnya kayak gini. Oh dia kalau punya masalah seperti ini, aku harusnya gimana sih kalau ketemu sama anak ini. Nah kayak gitu. Jadi sebenarnya memang bisalah mendewasakan. Tapi kalau bisa mendewasakan, lah kalau punya masalah malah jadi nggak bagus. Nah itu yang kita hindari gitu. Jangan sampai ya. Iya. Jangan sampai sesuatu yang buruk terjadi karena pacaran. Kita tahu sendiri lah ya, kayak kasus hamil di ruang nikah, gitu kan, kasus aborsi, gitu kan. Itu tentu tidak kita harapkan. Jangan sampai deh. Jangan dong. Di SMA Berga juga jangan sampai ada yang kayak gitu ya, Nana ya. Nah, supaya nggak kayak gitu Bu, tapi tetap pengen pacaran, coba istilahnya jangan pacaran deh gitu ya, karena tadi pacaran itu adalah satu step menuju tingkat keseriusan gitu ya. Kalau belum siap beli popok, belum siap beli susu anak bayi, nah sebenarnya nggak usah deh gitu ya Bu. Kok pikirannya jauh banget? Nah gini loh, di usia sekarang itu kalian bisa melihat banyak media sosial, banyak link-link yang nggak, tanda kutip nggak bagus, kayak pornografi gitu kan. Itu bisa berpengaruh nggak sih? Bisa, sangat bisa berpengaruh gitu ya. Nah akhirnya apa? Kita anak-anak jadi ikut-ikut kan. Nah, bermulai dari pegangan tangan. Kalau sudah berpegangan tangan apa? Pelukan. Step by step gitu ya. Iya kan? Terus kalau sudah pelukan gimana? Dicium keningnya. Nah, kita itu setelah ada rasa seperti itu, kalau orang dewasa itu nggak apa-apa kalau itu udah suami istri ya. Tapi ketika tuh masih dalam tanda kutip usia remaja tadi, yang rasa ingin tahunya semakin besar, nah, kadang hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Yang biasanya terjadi di kalangan remaja kan kayak gitu, rasa ingin tahu yang kebablasan, informasinya yang tidak benar, dan berdalih kamu cinta nggak sama aku gitu. Kalau kamu cinta kamu harus mau. Nah, itu kan nggak sehat banget itu. Untuk hubungan laki-laki dan perempuan di usia remaja seperti kalian.
Nah, karena itu udah nggak usah ikut yang kayak gitu. Kalian nih mumpung temanya ada kreativitas, yuk wujudkan kreativitas kalian dengan berbagai kegiatan yang positif. Itu sih kalau menurut Bu Cindy ya. Ya, itu mungkin jadi kita harus menghindari dulu pacarannya. Jangan main-main lah dengan pacaran. Dan juga ada loh Bu, yang pacaran tuh walaupun usianya dini, tapi udah direstuin sama orang tuanya Bu. Wah. Di suatu kota Blitar gitu kan, itu anak SD, SMP itu udah pada hamil semua gitu kayak gitu, tapi direstuin sama orang tuanya. Jadi terus menikah itu? Iya, diajuin pengadilan menikah. Wah. Nah itu ya itu memang kasuistik ya, tapi jangan kita anggap semuanya boleh diperlakukan sama ya. Itu mungkin hanya di daerah itu saja. Nah mungkin memang kultur daerah itu berpengaruh juga. Nah, kita bersyukur ya berada di kultur yang perkotaan dengan pola pikir orang tua yang sudah maju gitu ya, yang menganggap pendidikan anak adalah yang paling utama. Jadi menghambat atau mencegah terjadinya pernikahan dini gitu. Sebenarnya pernikahan dini itu boleh nggak Bu? Pernikahan dini itu ada aturannya. Minimal usia 19 tahun ya kalau nggak salah, itu baru boleh dilangsungkan pernikahan. Tapi kalau tadi usia SD ya itu jelas sudah di bawah umur, itu tentu sebetulnya tidak boleh. Melanggar hukum juga. Jadi apa sih akibatnya nanti kalau terjadi pernikahan dini ya? Anak-anak itu belum siap mentalnya, fisiknya kayak gitu. Jadi orang menikah itu nggak cuma sekedar saling cinta ya anak-anak ya, tapi banyak aspek yang berpengaruh di dalamnya. Ya mapan secara spiritual, mentalnya, psikisnya, fisiknya, dan materinya. Coba kalau masih usia remaja sampai nikah hamil 2 nikah gitu kan. Nanti siapa akhirnya yang bertanggung jawab? Orang tua. Kembali kepada orang tua, menjadi beban orang tua, sehingga pernikahannya seperti apa itu? Biasanya ketika dimulai dari sesuatu yang tidak baik, akhirnya juga nanti menjadi masalah, gitu ya, ya kan? Yang laki-lakinya harusnya sekolah, terus harus nyari kerja buat mencukupi kebutuhan anaknya. Nah, padahal itu masa muda dia masih pengen ngumpul sama teman-temannya, tapi dia dituntut kebutuhan. Nah, ada pertentangan batin kan di situ. Iya. Sama yang perempuan juga. Nggak bisa ngapa-ngapain juga. Nggak bisa sekolah, nggak bisa melanjutkan pendidikannya, gitu kan? Karena apa? Hamil itu 9 bulan. Coba 9 bulan di rumah, sementara temannya sudah kuliah. Iya, masih bersenang-senang sama teman-temannya. Masih bisa hangout, masih bisa nonton film. Gitu kan, ke kafe, ngopi bareng teman-temannya. Nah, tapi dia habis melahirkan 9 bulan, habis itu melahirkan, ada proses membesarkan anak. Jadi itu yang kadang tidak dipertimbangkan oleh anak-anak yang sudah pacaran. Loh Bu, kita kan pinter, nggak sampai kayak gitu. Nah, ada mungkin yang berpikiran seperti itu. Ya, akan lebih baik nggak usah bermain api gitu ya. Kita nggak tahu ya setan mana yang memerasuki ya. Iya nggak? Sekarang duduk berduaan sepi di tempat remang-remang. Bahaya banget itu. Bahaya kan. Nah, apalagi seorang perempuan ya harus bisa menjaga kehormatannya sebagai apalagi perempuan yang salah gunakan, terus kita yang dirugikan juga. Nah, coba kalau laki-laki habis menghamili gitu kan nggak ada cacatnya ya. Iya. Masa laki-laki yang hamil dia bisa melanjutkan pendidikan ke sekolah, ke SMA mana dengan identitas yang baru gitu kan. Nah, kalau yang perempuan ya harus menyepi dulu sampai melahirkan anaknya. Kalau mau melanjutkan ke sekolah nggak bisa. Udah ngurusin anak laki. Gitu. Jadi hal ini yang kadang tidak dipertimbangkan atau tidak berpikir sampai sejauh ini kalau yang sampai kebablasan tadi kayak gitu. Oh ya Ibu, ngomongin tentang ketergantungan, ada nggak sih Ibu faktor yang membuat remaja itu ketergantungan dengan pasangannya, kayak memikir harus pacaran gitu, ada nggak sih Bu? Kayak misalnya gini, PR nih,
PR tuh, aduh, ingat ya kalian PR. PR-nya harusnya dikerjakan sendiri, tapi karena pacarnya pinter, aduh, kamu gede yang ngerjain. Aduh. Ada ingin gini, oke, aku kerjain, tapi aku dapat apa nih dari kamu? Nah, itu yang bahaya. Ada barter-barteran kayak gitu bahaya. Nah, itu bermula dari rasa ketergantungan tadi. Nah, kayak gitu. Terus mohon maaf misalnya dikasih secara finansial. Nah, itu bisa nambah anak perempuan atau yang pasangan yang lainnya jadi tambah tergantung dengan pasangannya. Nah, kayak gitu. Itu udah nggak sehat lagi kan itu. Iya, udah. Nah, berarti sebetulnya nggak perlu deh pacaran ya. Berteman saja yang banyak, ketemu banyak orang, ketemu banyak ilmu baru, pengalaman yang baru, itu malah lebih bermanfaat untuk kalian gitu. Masalah dalam SMA juga bukan hal itu doang. Ada juga masalah lain yang melanggar norma-norma juga. Contohnya juga merokok. Nah, itu juga salah satunya. Tapi kayaknya itu, wah, nggak tahu itu. Iya, ada nggak sih Bu di sini yang pakai narkoba? Ibu berharap tidak ada yang pakai ya, Naya berharap banget tidak ada yang seperti itu. Waduh. Nah, rokok, narkoba, miras, itu tuh racun anak-anak ya. Racun. Sudah tahu racun, kenapa kamu masukin ke tubuh kamu gitu ya? Nah, itu berarti sudah tidak bisa berpikir itu. Nah, banyak faktor kenapa anak bisa terjerumus ke hal yang demikian. Satu, karena pertemanan. Ya, pertemanan itu sangat luar biasa sekali pengaruhnya anak-anak. Jadi kalau misalnya misalnya ini Marcel nih, anak cowok kan, biasanya gitu kan. Kamu boleh masuk ke geng kita kalau kamu ngerokok. Kalau nggak ngerokok, nggak boleh. Ada syarat ketentuannya. Orang lanang. Gimana Marcel kalau ditawarin kayak gitu? Mas, ya udah ya jangan. Itu contoh Marcel punya pendirian. Iya. Tapi ada anak yang merasa ingin diakui, ingin diterima karena mungkin di rumah tidak dapat perhatian. Dengan hal yang demikian dia gampang tergoda dan terpengaruh. Jadi pertemanan itu sangat luar biasa. Karena itu coba pilihlah teman yang sekiranya memang bisa memberikan nilai-nilai positif kepada kalian. Kalau tahu itu memang tidak baik, ya boleh tetap mengenal sebagai teman kamu, tapi tidak perlu menjadi terlalu teman yang terlalu dekat yang akhirnya bisa berpengaruh negatif terhadap kamu. Kayak gitu. Itu faktornya, no. Jadi kenapa kok akhirnya bisa terjerumus ke situ? Satu dari pertemanan. Yang berikutnya mungkin dari latar belakang keluarga. Oh, melihat bapaknya ngerokok. Oh, melihat bapaknya juga gadang. Rasa ingin tahunya juga tinggi. Bapakku aja boleh merokok kok. Bapakku aja juga minum kok. Misalnya maaf ya, ada juga yang seperti itu. Akhirnya aku juga boleh dong. Nah, kenapa tidak? Nah, kayak gitu. Kalau itu sudah susah lagi ya, itu karena ratanya sudah seperti itu. Bisa juga karena kurang perhatian dari orang tua. Jadi dia punya banyak kesempatan untuk melakukan hal yang tidak baik kayak gitu. Akhirnya orang tuanya longgar sih, dibebasin kamu mau ngapain aja. Nah, itu juga sebenarnya kurang baik buat anak. Jadi kalau kalian misalnya dapat banyak aturan di rumah kalian bersyukur malah sebetulnya. Itu tandanya orang tua sangat perhatian. Orang tua membentengi kalian supaya tidak terjerumus kepada hal yang tidak baik seperti narkoba, rokok, miras dan lain sebagainya. Itu kenapa kok anak bisa masuk ke situ. Nah, ada lagi anak-anak yang katanya menanda, Bu, kita tuh ngerokok supaya kita nggak stres, Mbak. Iya, menjadi tenang. Apa sih ya gitu ya? Stres itu tidak dengan seperti itu gitu ya. Stres itu bisa kalian lampiaskan untuk yang tadi, seperti mengembangkan kreativitas, bakat, minat, energinya disalurkan ke situ, gitu. Stres kenapa sih biasanya kalau anak seusia kalian tuh kayak orang gede aja gitu ya, kayak bikin negara gitu ya, tugasnya banyak, hanya tugas saja. Iya, setiap orang itu kan pasti punya masalah. Iya, kalau enggak punya masalah kamu mati aja. Dan sebetulnya ketika kamu menganggap kamu tidak punya masalah, justru kamu orang yang bermasalah. Iya. Bermasalah. Kenapa? Karena kamu tidak paham bahwa kamu sebenarnya punya masalah. Kayak gitu.
esensi kita hidup itu kan memang selalu akan ketemu dengan masalah satu dan berikutnya. Dan ketika kita sudah menyelesaikan masalah ini, kita naik level berikutnya. Itu tuh kayak kita main game gitu ya. Ya, selesai masalah atau game satu, kita masuk level berikutnya. Jadi apa? Semakin naik kelas kan. Nah, semakin naik kelas. Nah, naik kelas dalam artian dia tambah dewasa, tambah bijak dalam mengambil keputusan dan sebagainya. Nah, kalau anak yang tidak terbiasa kena masalah jadinya apa? Lemah, meletre ya gitu kan, nggak ngerti, harus tidak tertantang untuk bisa gimana kamu bangkit dari kayak gitu. Malah justru nggak apa-apa kita punya masalah. Akhirnya dengan masalah itu kita bisa jadi lebih baik sebetulnya. Gitu. Jadi kalau merokok kok buat lepas dari masalah itu salah. Malah kamu tambah punya masalah apa? Kesehatan. Oh. Iya kan? Ya, ngerokok aja udah nggak boleh, apalagi kok sampai miras dan narkoba. Wah, itu kalau sudah ketergantungan itu sudah susah loh nak lepasnya ya. Wah, itu semua hancur deh, masa depannya hancur. Kok bisa gitu Bu? Ya karena kalau semuanya menyerang kepada kesehatan kalian, gimana kalian bisa berprestasi? Coba anak olahraga suruh ngerokok gitu, gimana? Napasnya pendek, suruh lari aja udah nggak bisa kan? Udah ngap-ngapan. Masa ikut olahraga apa? Apa ya? Apa aja saya suka. Coba kalau kamu gimana? Kan butuh energi yang luar biasa kan? Iya, butuh lari. Ada nggak temanmu olahraga yang rokok? Waduh, kayaknya ada, mungkin ada. Ada, tapi sebagian kecil kan. Tapi biasanya seorang atlet itu kan menjaga kesehatan. Dia akan menjaga kesehatannya supaya performanya dia dalam bermain baik, kayak gitu. Tapi Bu, merokok dan miras dan lain-lain seperti itu tuh emang kenapa tuh Bu nggak boleh? Kan nggak mengganggu pelajaran juga kan? Tidak mengganggu pelajaran. Salah besar itu. Sangat mengganggu pelajaran. Aku pernah dengar kalau kita memakai narkoba, kita tuh gimana ya? Gimana sih ngomongnya, pasti tuh kita ada kecelakaan gitu loh. Jadi kita nggak bisa fokus terhadap apapun yang kita lakukan. Nggak bisa fokus? Iya, nggak bisa fokus. Iya, pikirannya kemana-mana kalau kamu udah terjerumus ke narkoba. Oh gitu. Aku nggak tahu. Karena aku nggak tahu. Coba, tadi di awal tadi Bu Sini udah bilang kan ya bahwa racun itu suatu racun. Racun kalau dimasukkan ke dalam tubuh yang sehat, efeknya apa? Nah, merusak. Jadi orang bisa belajar itu kalau fisiknya sehat, ya enggak? Iya. Nah, gimana bisa fokus belajarnya kalau fisiknya nggak sehat? Kayak misalnya orang habis begadang aja semalam. Wah. Jadinya apa? Ngantuk. Bisa nggak paginya buat konsen buat belajar? Bisa. Malah tidur di kelas. Itu baru. Itu apa? Baru begadang. Belum narkoba. Nah, belum miras dan. Bu, efek-efeknya banyak. Kalian bisa cari di internet apa sih efek jangka panjang penggunaan narkoba, terus minuman keras, atau merokok tentu dengan pernafasan kalian, paru-paru. Jadi kalau misalnya kamu mau masuk ke TNI atau ke Polri ya jelas sudah nggak bisa gitu ya. Tolak langsung. Iya, karena apa? Paru-parunya udah kelihatan nih, gitu kan? Udah nggak sehat ya gitu kan. Terus misalnya narkoba ya jelas, apalagi kalau yang di sayat-sayat itu biasanya pakai apa? Sabu ya? Aduh. Apa ini? Sayatnya itu kan di sayat itu nanti darahnya disisep gitu ya. Karena apa? Aliran darahnya sudah teraliri sabu-sabu. Nah, narkobanya itu tadi. Itu sudah saking gitu ya? menyakiti diri sendiri. Jadi ada masa ketika si pengguna narkoba tadi tidak terpuaskan dengan pakai narkoba, ada yang namanya masa sakau. Nah, sakau itu badannya bener-bener sakit, bener-bener dia butuh obat itu karena ketergantungan itu. Nah, itu tentu itu akan merugikan masa depanmu. Gimana bisa sekolah dengan baik kalau posisi fisiknya seperti itu, gitu ya, Nak ya, gitu ya, Marcel ya. Tapi ada tuh Ibu orang yang punya stres, terus dia tuh harus gunting rambutnya. Kalau udah tergunting rambutnya kayak udah hilang gitu stresnya itu Bu. Itu bener apa enggak sih Bu? Kayaknya saya tahu ini. Mitos kali. Iya kayaknya ya, soalnya banyak banget sial gitu.
Nah, kalian sendiri nih, gimana sih cara kalian untuk menjernihkan pikiran sendiri? Dari Marcel dulu deh. Menjernihkan pikiran, ya sama aja menghilangkan stres ya teman-teman. Ya kalau dari saya sendiri ya kita deket-deketin sama hati kita sama Tuhan aja. Saya biasanya berdoa, mendekatkan diri sama Tuhan. Kadang juga kalau siang-siang saya mancing kok, ngajak teman. Oh mancing, mancing apa Marcel? Mancing ikan. Oh ikan, aku kira keributan Marcel. Positive thinking lah ada. Mancing ikan. Oh iya, soalnya kamu biasanya memancing keributan Marcel. Aduh, Iya. Enggak dong. Oh lumayan tuh. Stres mancing keributan kan Tambah jadi masalah ya. Iya tambah masalah. mindset. Dapat banyak enggak Sel? Enggak. Kamu mancingnya di mana? Di sungai. Oh, Di sungai. kolam renang. Ya. Kalau enggak ya di mana aja lah, enggak apa-apa. Oh iya. Kalau Lara sendiri nih gimana? Kalau versi aku itu menggambar dan coret-coret di atas kertas. Karena menurut aku menggambar itu sarana yang cocok buat aku meluapkan emosi yang sulit dijabarkan pakai kata-kata atau lisan. Oh gitu. Pernah ngomong-ngomong ke teman gitu nggak? Biar fresh gitu pikirannya. Ya pasti pernah. Curhat gitu ya. Iya. Kalau dari Bu Cindy sendiri nih gimana Bu? Nah, gini, gimana caranya supaya kita tidak gimana caranya supaya kita bisa stress release gitu ya. Iya. Jadi artinya kita bisa menyalurkan energi negatif itu kemana gitu ya. Yang pasti gini, ketika kita punya masalah harus punya pikiran positif bahwa ketika ada masalah pasti Allah juga sudah menyiapkan jalan keluarnya. Itu harus dipegang terus sehingga akan selalu menjadi energi positif untuk kita ketika dihadapkan masalah nggak langsung down. Iya. Nah, terus gimana sih Bu? Kan tetap aja kita tetap stres kan ya. Nah, cara melampiaskan stresnya gimana? Ya tadi dengan bakat yang kalian miliki atau minat yang kalian suka. Ada yang kalau lagi stres itu seneng banget bersih rumah. Wah, itu dibikin stres aja terus ya bersih rumah gitu ya. Positif banget itu Ibu. Ada yang suka masak, jadi masuknya. Nah, ada juga yang stres pelampiasannya ke makan. Wah, itu nanti tambah gemuk biasanya. Pastikan kalau wah ini gemuk berarti lagi punya masalah di hati gitu ya. Ya. Setiap orang tuh punya cara-cara sendiri-sendiri. Asal dalam penyelesaiannya itu harus positif aja deh menurut saya. Ya kalau misalnya saya kalau punya masalah lebih senang makan coklat dan lain sebagainya, itu kalau berlebihan juga nggak bagus gitu ya, buat kesehatan juga nggak bagus. Nah lebih baik yang lain lah, apa misalnya tadi punya bakat bidang nyanyi, wah nyanyi aja atau bikin lagu, wah kan gitu. Terus biasanya tadi mancing nggak masalah, terus atau ini tadi gambar, ngelukis sesuatu. Dan bahkan kalau biasanya orang lagi patah hati, lagi sedih itu gambarnya malah jadi lebih bagus kan biasanya, karena menjiwai banget. Nah, atau kalau ketika bikin puisi atau cerpen, cerita pendek gitu kan tambah wah banget gitu ya, bagus banget karena emosinya memang sedang tidak baik-baik terus saja. Diluapkan dengan karyanya itu. Jadi menurut saya itu sih Denny. Wah nggak kerasa nih ternyata kita udah ngebahas banyak hal. Semoga dari podcast ini teman-teman bisa mengambil hikmahnya, dan kita perlu mengetahui di masa muda ini harus memilah hal-hal yang baik untuk dilakukan dan mengisi waktu luang dengan hal yang positif. Jangan sampai kita terjerumus ke hal yang negatif. Kalian punya tanggapan dan saran untuk podcast ini nggak? Dari Ibu dulu deh. Ibu rasa kegiatan semacam ini memang positif sekali, menambah kreativitas kalian menjadi semakin mahir kan, secara tidak langsung akhirnya belajar tentang keterampilan tertentu. Jadi kegiatan ini sangat bermanfaat dan kalau bisa terus dilakukan gitu. Jadi kalian pun akan menjadi kreatif. Topik bahasan apa nih yang akan diangkat? Nah kayak gitu. Dan itu luar biasa menurut saya. Jadi di usia kalian sudah punya suatu gambaran
topik yang ingin diangkat, kemudian bisa dijadikan bahan diskusi dan bisa disampaikan ke teman-teman. Dan itu tidak hanya untuk kalian saja yang bermanfaat, tapi juga yang melihat acara ini atau podcast ini pasti juga akan mendapatkan manfaat dari ini semua. Jadi saya sangat mengapresiasi kalian semuanya. Tepuk tangan, luar biasa. Tim podcast ya. Jadi dipertahankan terus, dilaksanakan terus kegiatan semacam ini. Ini saya sangat mendukung kegiatan kalian. Ya, Bu. Terima kasih Ibu. Dari Laras sendiri tanggapannya apa ya? Menurut aku kegiatan podcast ini sangat bermanfaat, terutama bagi saya untuk melatih speaking saya. Dari Marcel sendiri? Ya kalau dari saya simpel aja ya. Dimana kita harus mengubah mindset, dimana kita juga harus ngerti kalau kita itu bukan hanya menikmati masa muda, tapi juga jangan merusak masa muda kita. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, dimana kalian harus tahu bahwa jangan merusak masa depan kalian. Itu ya teman-teman, intinya kita harus memilah hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Dari kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di podcast selanjutnya ya teman-teman. Bye-bye. Bye. Bye.